Di atas lahan seluas 15.204 meter persegi, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta menangani setiap pasien yang datang. Di poliklinik, pasien akan ditangani oleh dokter spesialis yang bersangkutan. Dengan melihat kondisi pasien, dokter akan menilai apakah pasien bisa rawat jalan atau perlu rawat inap. Untuk pasien nafsa, pelayanan rawat jalan terbagi menjadi dua bagian, yaitu rumatan dan non-rumatan. Layanan rumatan khusus untuk ketergantungan opioid atau salah satunya heroin atau putau, terdiri dari layanan metadon atau PTRM dan buprenorfin atau yang dikenal dengan Suboxone. Program terapi rumatan metadon merupakan salah satu program terapi substitusi yang spesifik atau khusus diberikan untuk pasien dengan ketergantungan golongan opioida atau jenis heroin. Program ini merupakan program jangka panjang di mana pasien harus minum metadonnya setiap hari di depan petugas. Program terapi rumatan metadon memiliki keuntungan dan untuk memulihkan pasien dari ketergantungan terhadap golongan opioida dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien melalui adanya perbaikan perubahan perilaku pasien. Program terapi jangka panjang yang disebut dengan rumatan buprenorfin. Terapi non-rumatan lebih menggunakan pendekatan konseling kepada pasien. Dari instalasi gawat darurat ataupun instalasi rawat jalan, pasien akan diasesmen oleh dokter apakah pasien perlu rawat inap atau tidak. Pada reguler program sendiri terdapat 4 fase rehabilitasi. Di antaranya adalah fase induksi, fase primary, fase pre-re-entry, fase re-entry. Fase induksi merupakan tahapan adaptasi. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri residen terhadap program pemulihannya. Pasien akan memiliki walking paper dan selama menjalani fase tersebut, pasien akan dibimbing oleh seorang body yang akan membimbing pasien untuk mengenalkan kultur dan peraturan yang ada di rumah primary. Fase primary adalah fase untuk mengarahkan pasien menerima dan menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang membutuhkan pertolongan. Motivasi dalam diri, serta menyadari bahwasanya di samping masalah penyalahgunaan narkoba, ada masalah yang lebih jauh, lebih besar, yaitu perilaku yang bagaimana cara mengubahnya. Fase pre-re-entry adalah fase pemantapan sikap dan perilaku bertanggung jawab, serta proses interaksi sosial dengan keluarga sebagai basis utama. Fase ini adalah fase persiapan untuk masuk ke tahap fase re-entry. Fase re-entry adalah fase lanjutan ketika sudah keluar dari rumah primary. Di fase tersebut akan dilakukan pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab, serta proses pengenalan dan pemantapan sikap. Fase induksi, primary, dan pre-re-entry digabung ke dalam suatu rumah yang disebut dengan rumah primary. Sedangkan re-entry akan dipisahkan di rumah yang berbeda. Di reguler program maupun spesial program, pasien dikondisikan memiliki jadwal yang padat berisikan program harian. Adapun beberapa contoh kegiatan yang dijalani diantaranya adalah pertemuan pagi atau morning meeting, tugas harian individu atau function, olahraga, pertemuan berkelompok atau group schedule, pelaksanaan ibadah, refleksi mingguan atau weekend reflection,
ventilatornya.
Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa